Shalom semua. Hari ini saya mengambil kesempatan untuk berkongsi tentang takhta pengadilan Kristus. Buat hari ini, itulah saya akan tekankan. Tapi untuk sesi kedua, saya akan menghuraikan tentang pengadilan takhta putih. Ya. Setiap manusia, baik hidup maupun mati, yang selamat maupun tidak, harus memberi bertanggungjawab pada Kristus. Seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal 10:42, dialah yang ditentukan Elohim menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang mati. Dan mengikut 1 Petrus pasal 4 ayat 5, mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, jadi mereka yang mati nanti atau sudah mati dan yang hidup harus memberi pertanggungjawab pada Kristus yang siap mengadili semua manusia. Jadi semua manusia akan diadili oleh Yesus Kristus. Bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, mereka akan diadili di hadapan takhta pengadilan Kristus. Takhta pengadilan Kristus. Pekerjaan orang Kristen akan diuji. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, mereka akan diadili di hadapan pengadilan takhta putih. Jadi mereka yang menolak Tuhan Yesus semasa di dunia. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita menjelaskan perkataan pengertian bema. Pengertian bema atau pengadilan. Bema atau pengadilan. Sebenarnya, bema ini adalah kata Yunani. Terambil dari suatu konteks di mana ada pertandingan olahragawan. Pertandingan atlet. Mereka bertanding dan mereka diuji. Kemudian pemenangnya akan dihadapkan kepada seorang hakim ataupun seorang pengadil, ya. Dan pengadil ni akan memilih siapa pemenang dan memberi hadiah kepada setiap pemenang itu. Pada waktu itu mungkin beri satu kalungan bunga, ya, letak atas kepala mereka mengikut orang-orang Yunani. Jadi kata pengadilan ni terambil dari konteks itu. Dan bema atau kerusi adalah takhta pengadilan. Jadi pada waktu itu bema adalah takhta untuk mengadili. Pada masa Rasul Paulus, Rasul Paulus, kata ini dikenal sebagai kerusi atau tempat atau bema, BEMA, memberi hadiah kepada orang-orang yang memenangkan suatu pertandingan. Bema bukan tempat memutuskan hukuman kepada orang yang melakukan dosa, melainkan untuk memberi hadiah. Demikian juga dengan takhta pengadilan Kristus, bukan tempat penghukuman, melainkan tempat pemberian hadiah yang setimpal kepada orang percaya. Dalam tulisan Paulus, seringkali perjalanan rohani kita diibaratkan sebagai suatu pertandingan untuk memenangkan dan mendapatkan mahkota kemenangan. Seperti di dalam Ibrani pasal 12:1 dan Efesius pasal 6 ayat 12. Dan bema atau takhta pengadilan Kristus dan bema ataupun takhta pengadilan Kristus berhubungan dengan pemberian upah yang akan kita terima nantinya. Jadi tujuan
memberi hadiah ini adalah untuk tujuannya memberikan pertanggungjawaban tentang cara umat Tuhan menggunakan hak istimewa serta bagaimana mereka telah menjalankan tugas mereka sejak mereka bertaubat. Tujuannya setiap orang yang sudah bertaubat bertanggungjawab kepada Tuhan tentang cara kehidupan kita, cara pelayanan kita sewaktu kita ada di bumi ini. Saudara-saudari sekalian, Tuhan adalah pemilik atas segala-galanya. Kita adalah penata-layan yang diamanahkan untuk menjaga harta, juga menjaga segala-galanya yang telah diamanahkan kepada kita oleh Tuhan pemilik kita adalah yaitu Tuhan kita. Jadi kita memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan kita atas apa yang kita lakukan dengan amanah yang Dia telah percayakan kepada kita. Ya. Kedua, pengadilan ini bukan menentukan untuk masuk surga atau neraka. Itu hal keselamatan. Keselamatan ada satu pemberian, satu anugerah, bukan satu pekerjaan. Padahal pengadilan Kristus Yesus adalah berkaitan dengan pekerjaan kita. Ya. Pasal 3, bila perkara ini akan berlaku, ya. Bila perkara ini akan berlaku. Bila waktu penyampaian hadiah akan dilakukan. Ya. Iaitu dilakukan, pengadilan ini akan terjadi ketika Kristus kembali untuk gerejanya. Waktu Kristus kembali kepada gerejanya. Waktu Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki datang untuk mengambil gerejanya, iaitu pengantin bersama-sama dengan Dia ke surga. Saudara, hari pengadilan ini, pengadilan Kristus di takhta pengadilan ini merupakan kita hari ucapan kita di sekolah-sekolah, hari ucapan penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang. Itu ada serupa sedikit, ya. Hari itu kita akan bawa balik itu kad report, kad laporan tentang kemajuan kita dan tunjuk kepada ibu bapa kita, ibu bapa kita sign. Jadi hari itu kita akan mempersembahkan kad laporan kita tentang kemajuan kita sewaktu di bumi ini, ya. Itu secara ringkas. Apa yang diuji, ya? 1 Korintus 3:11 menjelaskan tentang pengalaman itu. Pekerjaan kita, sama ada kita bekerja dengan baik, dengan amanah, dengan jujur, tentang pengadilan pelayanan kita. Adakah kita melayani Tuhan dengan penuh kasih cinta kepada Dia, ataupun dengan cara-cara yang sambil lewat, cara-cara yang tidak berkesungguhan? Pemikiran kita diisikan, selalu membusahkan kepada hal-hal kerohanian ataupun hal-hal keduniawi. Cara kita menggunakan karunia Tuhan, cara kita menggunakan, adakah ada setengah yang menggunakan pengurapan yang Tuhan kasih untuk mempamerkan diri sendiri, ya, bukan untuk pamerkan Tuhan Yesus Kristus, dan lain-lain, merupakan hal-hal yang akan diuji dari kita. Itulah tujuannya. Inilah terjadi, kita akan diadili setelah gereja kita telah diangkat naik, ya, angkat naik. Ini adalah berkaitan dengan pengangkatan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga 18. Pasal 4:16, sebab pada waktu tanda diberi, iaitu pada waktu penghulu malaikat bersuruh dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Yesus Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Kerana itu, hiburkanlah seseorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudari sekalian, mereka yang mati dalam Yesus Kristus, ada pengharapan. Bila Yesus Kristus kembali, kita bersama dengan dia. Adapun yang masih hidup dalam Yesus Kristus pun mempunyai pengharapan. Yang mati atau yang hidup mempunyai pengharapan. Satu hari kita bersama-sama dengan keluarga kita yang dahulu sudah meninggal dan sekarang dapat bersama dengan kita di surga, ya. So sebab itu cukup penting memastikan seisi keluarga, adik-adik keluarga, semua ahli keluarga menerima Yesus Kristus supaya dapat adakan satu pesta reunion, pesta bersama di surga. So di sini sekalian, setelah gereja diangkat atau kita diangkat, di situlah adanya laporan kemajuan kepada Tuhan, dan di situ akan memberi hadiah-hadiah yang setimpal. Ya, Kristus adalah hakim, ya, hakim. Yohanes pasal 5 ayat 22. Mari kita tengok, mari kita lihat. Yohanes pasal 5 ayat 22. Yohanes pasal 5 ayat 22. Okey. Yohanes pasal 5 22. Okey. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, kepada Yesus. Iaitu hakim yang akan menghakimi, yang akan mengadili kita adalah Yesus Kristus. Kerana telah diberi bertanggungjawabnya sebagai hakim daripada bapaknya, mengikut Yohanes pasal 5 ayat 22. Dan 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada aku oleh Tuhan. Hakim yang adil, Yesus Kristus, pada harinya tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yesus Kristus adalah hakim. Pada hari itu, setiap orang Kristian akan diadili. Saya ulang, setiap orang Kristian akan diadili. Jadi tidak terkecuali sesiapa dikecualikan. Mari kita baca Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 10 hingga 12. Roma pasal 14 ayat 10 hingga 12. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan di mana ni? 10 ya. Sorry, minta maaf. Tetapi engkau, ayat 10, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Aku mengatakan engkau, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Elohim. Saya ulang. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Elohim. Semua, ya, semua. Kerana ada tertulis,
demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertukut lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Elohim. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Elohim. Saya ulang, ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Elohim. Artinya semua orang akan diadili. Tidak ada sesiapa yang dikecualikan. Ya, sebab itu kita harus sedar. Waktu kita ada kesempatan melayani, biar kita melayani bersungguh-sungguh demi suatu hari nanti kita berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan akan kata, kau adalah hamba yang setia dan yang baik. Dan setiap pengadilan akan berdasarkan, saya ulang, setiap pengadilan akan berdasarkan pada pelayanan. Mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Dua Korintus pasal 5 ayat 10 ya. Dua Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saya ulang, 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dia lakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jelas sekali. Pengadilan ini akan menentukan ganjaran yang akan diterima. Mari kita baca 1 Korintus pasal 3. Jadi pengadilan ini akan menentukan apa yang kita harus terima, ya, sebagai hadiah. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. 8, ayat 8. Okey, mari kita baca dari ayat 10 ke atas, ayat 10 ke atas. Okey, ayat 8 dulu ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 8. Aku menanam, Apollos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. 10 hingga 15. Sesuai dengan kasih karunia Elohim yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cekap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Tiap-tiap orang mesti memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tiap-tiap orang mesti memperhatikan apa yang kita sedang membangun dalam hidup kita. Ada yang baik atau yang buruk itu. Ayat 11, kerana tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, yaitu Kristus. Yesus Kristus adalah dasar. Atas dasar itu akan dibangunkan yang lain. Jadi di sini kita akan bangun atas dasar Yesus Kristus. Dan apa yang kita bangunkan itu, kita mesti beri satu pertanggungjawaban kepada Tuhan itu. Ayat 12, entahlah yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata. Kumpulan pertama. Minta maaf ya.
Komponen pertama, emas. Kita bangun atas emas dengan emas, perak, batu, permata. Ini adalah bahan-bahan yang tahan lasak. Yang bertahan lasak adalah emas, perak, batu, permata. Jadi, pekerjaan kita, pelayanan kita adalah pelayanan yang bertahan lasak yang akan menghasilkan hasil yang bertahan lasak. Dan seperti emas, perak dan batu permata. Komponen kedua, kayu rumput kering atau jerami adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Artinya, bahan-bahan yang tidak bertahan lasak. Pelayanan tidak menghasilkan sesuatu yang bertahan lasak, yang memberi buah penghasilan yang bertahan. Artinya, pelayanan kita tidak ada kesungguhan. Pelayanan kita tidak ada hasil. Kerana sikap kita, kerana cara kita melayani. Ya. 14. Kerana hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Tuhan akan menguji pelayanan pekerjaan kita dengan api, ya, supaya untuk menapis yang baik dari yang tidak baik, ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendatang upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahawa kamu adalah baik Allah dan bahawa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara-saudari kalian, inilah yang diadili oleh Tuhan. Pelayanan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, apa yang kita buat di bumi ini, hasilnya adakah memberi keuntungan kepada orang lain? Adakah dia membangunkan orang lain pelayanan kita, ya? Dan adakah dapat memuridkan orang lain supaya hari ini mereka jadi orang kuat dalam iman? Itulah yang bangunan yang kita membangun dengan emas, dengan perak dan mutiara. Tetapi kalau kita tiada hasil dalam pelayanan kita kerana sikap kita, cara pelayanan kita, maka hasil itu tidak ada nampak, ya. Perubahan tidak ternampak dalam mereka yang kita memuridkan. Ini yang saya kata, bila kita melayani Tuhan, kita mesti ada satu visi supaya kita akan membangun satu generasi umat Tuhan yang kuat dalam iman. Okey. Itu secara tentang pengadilan. Ini dia. Ya, api yang akan uji mutu setiap pekerjaan. Kita punya pekerjaan pelayanan harus diuji oleh Tuhan. Ya. Tadi kita sudah bincang perkara ini. Ya. Okey. Sekarang kita bincang ada 5 jenis mahkota. Jenis hadiah terbesar. Takhta pengadilan Kristus merupakan hari pemberian mahkota. Kalau orang Yunani, mereka beri sekalungan bunga. Tapi ini kira mahkota, ya. Bagi orang Kristian yang menerima hadiah atas kerja mereka disebut mahkota. Ada 5 macam mahkota. Mahkota pertama adalah mahkota yang abadi, yang bertahan lasak. Mengikut 1 Korintus pasal 9, 24 hingga 27, setiap orang, mari kita baca, ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 hingga 27. Okay. Tidak tahukah kamu bahawa dalam gelangan pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahawa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Kerana itulah larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana,
tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26 ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan peninju yang sebarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudari kalian, dalam hal ini kita seolah mengambil bahagian dari satu perlombaan. Kita harus ada tujuan, ada visi dalam pelayanan kita. Apa yang kita mau capai? Dan visi bagi saya ada Hosea pasal 46. Umatku binasa kerana kurang pengetahuan. Sebab itu kena bagi makanan rohani yang secukup-cukupnya, supaya ada satu generasi yang mengenal Tuhan. Mesti ada visi, dipandukan pada visi. Dan padahal seorang atlet, waktu dia sebelum dia mengambil bahagian, dia mesti berlatih tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ini mesti berlatih. Sebab dia punya tujuan untuk sampai garis penamat. Hidup kita begitu juga sekalian. Pelayanan kita juga begitu. Ya, bila kita ada visi, maka kita akan menumpukan segala usaha untuk ke arah sampai kepada garis penamat. Ya, kita terus melayani bersungguh-sungguh. Dan juga waktu itu kita mesti ada disiplin diri. Jangan kita dipesongkan atau disimpangkan dari Tuhan. Kadang-kadang ada tarikan yang menyimpangkan kita dari pelayanan. Ya, kadang-kadang ada kita mengalami sesuatu masalah emosi, maka kita tinggalkan Tuhan buat sementara. Tidak boleh. Kita punya fokus kita, komitmen kita adalah untuk sampai ke garis penamat dalam pelayanan kita. Akan bertungkus lumus, akan berusaha bersungguh-sungguh sampai matlamat visi itu tercapai. Inilah Tuhan kita mau satu pelayanan. Menguasai diri. Menyangkalkan diri. Semua. Waktu mereka berlatih, mereka tidak peduli tentang makanan. Ada makanan yang enak. Ya. Kalau makan enak, maka bila sudah gemuk, susah mau berlatih, susah mau mengambil bahagian dalam perlombaan. Okey, kedua, mahkota sukacita. Mahkota sukacita. Sebab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9-20, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19-20, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ini adalah mahkota untuk orang yang memenangkan jiwa, yang ada kerinduan untuk menginjili, ada kerinduan untuk bawa orang untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini mahkota memenangkan jiwa yang hilang kepada Yesus Kristus. Setiap seseorang bertaubat, ada sukacita di surga. Tapi juga kepada yang membawa orang untuk mengenal Tuhan Yesus pun akan penuh dengan sukacita. Amen. So ini ada mahkota yang selalu mau menginjili, membawa orang untuk mengenal Tuhan Yesus akan mendapat upah ini, mahkota sukacita. Ketika mahkota kebenaran, mengikut 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, apa? Siapa dia? Kepada semua orang, apa sifat, ciri yang teristimewa? Semua orang yang merindukan kedatangan Yesus Kristus. Jadi ini mahkota untuk mereka yang sedang merindukan akan kedatangan Yesus Kristus.
Orang ini penuh dengan pengharapan dan mereka mengatur kehidupan mereka supaya kudus sepanjang waktu itu untuk menanti kedatangan Yesus Kristus. Pengajaran tentang kedatangan Tuhan sangat dihargai Tuhan. Sebab tu kita harus memberi pengajaran Tuhan. Kedatangan Tuhan. Ingat bila kita mengambil waktu penyamaan kudus, kita ada satu yang lalu keselamatan dan kita hidup sekarang, dan ada juga masa datang dengan mata tertuju kepada kedatangan Yesus. Ya. Selain fakta bahawa Yesus akan datang kembali, selalu diejek oleh orang. Kebenaran ini membawa penderitaan dan kesulitan dan tidak jarang kematian bagi mereka yang berkeras memberitakan dan mengajar mereka. Tapi betapa indah mengetahui bahawa Tuhan telah menyiapkan hadiah khusus bagi semua yang berharap, yang menanti anaknya dari surga. Saudara, selalu kita mesti berharap, merindu Yesus akan datang. Yang tidak merindu, yang tidak berharap, lihat cara mereka hidup dalam dunia ini. Tidak begitu serius, tidak ada komitmen dan mengabaikan hal-hal kerohanian kerana mereka tidak merindukan kedatangan Yesus Kristus. Keempat, mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Lihat, itu satu gambar di sana. Ramai orang di situ, di Iraq satu ketika, ramai orang sedang dibunuh oleh kumpulan-kumpulan puak pelampau. Ya? Mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya ulang. Ini dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Dia kata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah bertahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Elohim kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi ikut Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia. Saya ulang. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya ulang. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudari, mahkota kehidupan diperuntukkan bagi mereka yang memberikan hidupnya untuk Injil. Tidak semua saksi Tuhan dipanggil menjadi mati syahid atau mata. Tidak semua mau membayar dengan nyawa mereka untuk pesan keselamatan bagi yang terhilang. Tapi betapa adil Bapa kita di surga, kerana Dia telah menyiapkan mahkota bagi mata atau orang mati syahid kerana menderita untuk Kristus. Walau sebahagian dari kita tidak akan menerima mahkota kehidupan, ya bila ada salib, bahawa ada mahkota. Ada salib, ada mahkota. Sanggup menyekali diri, sanggup mati pada diri sendiri, pada pada mengorbankan jiwa kita untuk Yesus Kristus, ada mahkota. Saudara-saudari kalian, apa saja yang kita lakukan, biar kita bertungkus lumus, biar kita bertekun sampai akhirnya. Jadi saya lihat kadang ada orang Kristian yang tersinggung, yang kelukaan, mereka meninggalkan Tuhan. Yang tidak ada satu unsur ketahanan lasak dalam mereka. Ya, kita mesti setia. Orang kata di sini, hendaklah setia di mana? Hendaklah setia sampai mati. Hendaklah setia sampai mati. Jangan hilang semangat. Setia sampai mati. Sekerana keselamatan adalah penting. Ada ramai lagi yang belum diselamatkan. Mari kita berusaha setia sampai mati dalam melakukan kehendak Tuhan di bumi ini.
Akhirnya, mahkota kemuliaan ini untuk orang-orang pastor, orang-orang gembala, panatua dan yang melayani Tuhan. Ini terambil dari, mari kita baca ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 2 hingga 5. Gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Elohim, dan jangan kerana mau mencari keuntungan. Jangan mencari keuntungan. Mereka yang melayani Tuhan menjadi gembala, jangan mencari keuntungan. Jangan melayani sebab ada bonus. Jangan mencari kerana ada kereta, tapi kerana mencari ini, kerana ini adalah biri-biri Tuhan. Kita harus mengembalakan mereka dengan satu tujuan, dengan satu motif yang murni, yang ikhlas, ya, tidak mencari keuntungan. Jadi pelayanan tiada keuntungan, hanya menguntungkan kerajaan Tuhan. Tetapi dengan pengabdian diri, janganlah kamu berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan padamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung Yesus Kristus datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua. Dan kemudian semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Elohim menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya, ada banyak orang yang dipanggil dan diurapi Tuhan untuk mengabarkan dan mengajarkan firman-Nya. Mereka yang peduli pada kawanan domba Tuhan. Selama Gembala Agung tidak ada, waktu dia tiada, dia mengamalkan tanggungjawab menggembalakan jemaat kepada kita. Saudara sepelayanan, mari kita memberikan diri kita tanpa pura-pura untuk menjaga domanya di padangnya, kerana mahkota kemuliaan kekal menanti kita saat Gembala Agung muncul. Saudara-saudari kalian, ini yang saya mau tambah sedikit sebanyak tentang pelayanan. Jadi ramai orang pelayan pada waktu permulaannya cukup giat dalam pelayanan, cukup ikut kehendak Tuhan. Tapi lama-kelamaan kerana dipengaruhi dunia, jadi ketamakan sudah datang dan mereka telah dipengaruhi oleh dunia, hal-hal duniawi. Ya, jangan jadi orang upahan, pelayan upahan. Hanya bila ada ganjaran wang, ganjaran lain, baru kita melayani. Saya ada contohnya. Dulu ada satu tempat di mana mereka yang bawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan, bahawa mereka akan diberi hadiah, ini, hadiah itu, hadiah ini, dan untuk mengalahkan mereka untuk menginjili, mereka adakan satu sistem memberi ganjaran, ya, hadiah-hadiah, sampai juga untuk hamba-hamba Tuhan ini. Ya, di mana hamba Tuhan kalau kau buka berapa gereja, tambah berapa bilangan jemaat, maka kau akan dapat sebuah kereta. Kau dapat bonus. Ini ada pelayanan yang berpunca berasal dari iblis, bukan daripada Tuhan. So hari ini saudara kalian sudah dengar, kita semua akan diadili oleh Yesus Kristus di takhta pengadilan Kristus Yesus. Dan marilah kita merindukan mahkota-mahkota ini, hadiah-hadiah ini. Itu adalah kerinduan yang baik, akan mendorong kita melayani raja atas raja dan Tuhan atas segala Tuhan kita dengan ikhlas, dengan sesuatu pertanggungjawaban. Sekian, Tuhan berkati.